Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban pada tahun ini, maka kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang belum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkurban pada tahun ini, juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa berkurban di tahun-tahun berikutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumuddur fa ilaihi taj'arun." Dan kenikmatan di sisimu itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian ditimpa dengan kesengsaraan atau kesempitan, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami gantikan Ismail dengan sesembelihan yang begitu besar. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan ayat tersebut bisa dengan 3 sisi makna. Di antaranya adalah berkurban merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini ibadah yang agung, bukan ibadah tahunan yang kita lewati, maka kita harus benar-benar melandasinya dengan minimal 2 perkara. Yang pertama adalah kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berkurban. Sejatinya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaan Allah bukan hewan yang kita korbankan, bukan daging yang kita hasilkan dari hewan tersebut, bukan darah yang kita alirkan dari hewan tersebut, melainkan yang akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan ketakwaan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Sesungguhnya daging-daging dan darah-darah yang dialirkan dari hewan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menggapai ridha Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, harus ittiba. Kita dituntut untuk mengikuti tuntunan atau sunnah baginda Nabi SAW di dalam berkurban. Kita tidak bisa sembarang. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah Nabi ajarkan, sudah Nabi tuntunkan. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam berkurban. Salah satu contohnya kasus sehingga dia tidak dianggap beribadah kurban karena menyelisihi sunnah Nabi SAW pada zaman dahulu dari sahabat Barra bin Azib. Beliau bercerita, Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wa la nusuka lahu." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang salat sebagaimana kami salat, yaitu salat Idul Adha, kemudian menyembelih sebagaimana kami menyembelih, maka dia mendapatkan pahala berkurban. Lalu sahabat Abu Burdah berkata, "Wahai Rasulullah, faqad nasaktu sati." Aku telah menyembelih kambingku sebelum aku datang ke salat. Kemudian beliau mengatakan, "Karena aku tahu bahwasanya hari ini adalah hari makan dan minum, maka aku ingin hewanku, kambingku ini merupakan hewan yang pertama untuk disembelih." Maka Nabi SAW mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Maka kambingmu adalah kambing biasa, bukan kambing kurban. Ini bisa terjadi karena ia menyelisih sunnah atau tuntunan Nabi SAW. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jalani ibadah kurban ini 2 landasan ini, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba atau mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.